Kita tahu Rasulullah SAW selama hidupnya, beliau tidak pernah merayakan hal itu. Para sahabat juga nggak pernah merayakan hal itu. Padahal mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi SAW. Juga kadang-kala jemaah yang jadi masalah. Orang di sekitar kita, Anda melihat sendiri ada orang-orang yang merayakan kenduri Maulid Nabi sebagai bentuk cinta kepada Nabi SAW. Kata mereka, tapi dia nggak sholat. Ramadan nggak puasa. Sholat enggak, puasa enggak, tapi untuk acara itu seakan-akan menjadi satu hal yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan akan tercela. Lalu selama ini di masyarakat dia nggak sholat, kenapa dia nggak tercela? Dia nggak puasa, nggak tercela. Tapi tidak mengikuti acara itu langsung tercela. Bahkan dianggap orang yang menyimpang, yang sesat, macam-macam. Maka memang tugas kita harus bersabar menghadapi kondisi yang ada. Bagaimana sikap kita ketika mereka ada acara kenduri di rumah tetangga? Kita minta maaf sama mereka. Ana ikut sampaikan mencintai Nabi SAW. Ana akan banyak-banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan mohon maaf mungkin Ana nggak bisa ikut acara tersebut. Sampaikan kepada mereka. Ini dengan catatan kita itu orang yang peduli sama tetangga. Jadi seorang yang mengenal sunnah ini harus peduli sama tetangganya. Dia suka berbagi sama mereka, membantu mereka. Ketika mereka bikin acara-acara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW tadi, ya kita minta maaf, insya Allah mereka akan paham. Tapi kalau kita orang yang tertutup, yang nggak bergaul sama tetangga, yang nggak pernah membantu tetangga, ya antum langsung dicap aliran sesat nih. Masa acara yang merupakan cinta kepada Nabi SAW, dia nggak datang. Tapi kalau antum sudah peduli sama mereka, suka membantu mereka, insya Allah mereka akan memaklumi. Dan semoga itu juga jadi pelajaran buat mereka. Bahwa kalau bicara kehidupan bermasyarakat, katanya nggak bersosial dengan masyarakat. Dalam agama kita, ada satu tempat sosial yang sering kita remehkan, yaitu rumah Allah Azza wa Jalla. Seharusnya disitulah kumpulnya masyarakat. Berapa kali dalam sehari? Subuh kumpul lagi di sana, ketemu sama kawan-kawannya. Duhur ketemu lagi di sana, asar ketemu lagi di sana, maghrib ketemu lagi di sana, isya ketemu lagi di sana. Itulah tempat bersosial. Kenapa disyariatkan berjamaah, dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Yang ini kadang-kala diremehkan, kemudian muncul acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah, dianggap itulah standar untuk mengetahui orang ini bersosial apa tidak. Maka kita menghargai mereka, kita menghormati mereka, tapi kita tidak hadir dan tidak merayakan acara tersebut karena memang Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mengamalkan hal itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya. Yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya 6 macam maulid dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka. Padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah. Karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah. Gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah. Semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, ya gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah.
Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah, seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas yang menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan, yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan, halla ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Halla ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya, maka jangan ditambah, jangan dikurangin, saudaraku. Bacalah salawat. Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan? Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW dalam majelis ini, berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan? Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau Anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak Anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan? Saya tidak menyalahkan, tidak menghardik, saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau Anda anggap ini benar, terimalah, gitu kan? Karena orang yang bijaksana, orang yang berakal adalah orang kalau menerima, mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan selamat dari sifat sombong, kan gitu. Kalau masalah hadis yang disebutkan tadi, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membuat hal yang baru. Jadi ini terjemahannya pun keliru sebenarnya, gitu kan? Jadi kisahnya begini, ini hadis Bukhari. Nabi Muhammad SAW pada saat suatu hari di siang hari selepas sholat duhur, begitu kisahnya ya, melihat dari kejauhan waktu beliau mau keluar dari masjid, ada satu kaum orang Badui, Arab ini orang Badui dari padang pasir, yang datang ke Madinah berharap mendapatkan sedekah. Karena miskinnya mereka, dalam riwayat ini dikatakan sampai mereka hanya menggunakan satu lembar kain yang tidak dijahit. Mereka cuma lilitkan di badannya, ya, kalau ada angin tersingkap aurat mereka karena miskinnya. Dan mereka mengikat ujung kain itu satu sama yang lain di lehernya, gitu kan? Dan diikat juga di bagian bawahnya, sehingga memang peka sekali bisa kelihatan auratnya. Dan dari muka mereka kelihatan, dalam hadis ini dikatakan kemiskinan, wajahnya sudah hitam, kelihatan tua sekali karena susahnya. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar sambil berkata, ini pentingnya mempelajari sababul wurudnya hadis. Sebabnya hadis disebutkan, sama kalau ayat sababun nuzul ya. Perhatikan hadis tadi yang disebutkan, ini adalah sababul wurudnya. Ini saya ceritakan sekarang. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau dan memuji Allah tadi, tahmid dan salawat, beliau mengatakan, wahai muslimin, sesungguhnya semua yang kalian kumpulkan di dunia tidak akan bermanfaat buat kalian. Semua akan habis. Sebaik-baik harta kalian adalah harta yang kalian infakkan selama kalian hidup. Maka berinfaklah sebelum datang masalah akhirat, datang kematian. Lalu dalam hadis ini panjang lebar Nabi SAW ceritakan masalah kematian, masalah hisab hari kiamat. Lalu motivasi, bersedekahlah sebelum terlambat waktunya. Ya, semua yang punya sesuatu di rumahnya bersedekah. Berikan orang-orang yang susah itu, yang datang menuju ke masjid, berikan kepada mereka sebelum mereka injak masjid ini. Lalu kata Nabi SAW, bersedekahlah walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi kalau seseorang antara kalian punya kurma di rumahnya satu butir, bagi dua, satu dia makan setengah dia makan, kasih setengah orang miskin ini. Saking pentingnya bersedekah. Waktu itu, ikhwan dan akhwat sekalian, sahabat termotivasi, ada yang menangis. Ada satu orang sahabat berdiri, lalu dia mengeluarkan semua yang dia miliki di kantongnya. Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan. Dengan melihat orang itu melakukan, sahabat di masjid rame-rame melakukannya. Pada keluarin semua hartanya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menunjukkan perbuatan baik dalam Islam, yang memulai. Kenapa? Karena tadi ini orang memulai kasih, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang
melakukannya. Jadi kalau kita ajak orang ke masjid atau kita ajak orang bersedekah, lalu dia dapat pahala nih 10 pahala misalnya karena sholat atau karena sedekah, kita kena mengajaknya, diberikan juga pahala 10 tanpa dikurangi dari pahala dia, kan begitu. Ini sebabnya hadis. Sayangnya hadis ini disalahfahamin, dijadikan bolehnya mengatakan ada bidah hasanah. Semoga Allah berikan hidayah, padahal mereka tidak paham sebab urutnya. Ada sebabnya hadis itu disebutkan, jadi bukan kosong begitu saja, gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa difahamin apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Pak Ustadz, besok Sabtu malam di musola dekat rumah saya ada mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW 1437. Yang mengisi ceramah adalah seorang habaib. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Apakah boleh saya tidak mengikutinya? Memang boleh. Lebih baik jangan ikut. Jawaban sederhananya, gitu kan? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak pernah rayain hari lahirnya, maka lebih baik kita tidak lakukan. Itu sarannya. Tapi saya tidak menyalahkan ya. Kalau orang tetap ngotot mau kerjakan, itu hak dia, terserah. Tapi ingat, semua perbuatan punya konsekuensi, tanggung jawab di hadapan Allah. Pelanggaran terhadap Nabi Muhammad SAW adalah bukan hanya karena melakukan kemaksiatan. Misal Nabi larang zina lalu dia berzina misalnya. Bukan cuma itu. Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan juga pelanggaran. Saya kasih contoh. Kalau kita kerja di perusahaan, lalu kita niat baik niatnya. Perusahaan sudah kasih nih. Ini pintu, ini tembok masjid. Ini tembok masjid ini warnanya coklat atau tembok kartu warnanya coklat. Kantor kita sudah disekat. Ini tempat kamu, ini meja kamu ya. Kemudian kita masuk ke situ, kita lihat kayaknya bagus nih kalau temboknya diubah jadi warna biru. Kita pegawai di situ ya, datang kemudian kasih warna biru. Pimpinan perusahaan tidak suruh. Pelanggaran atau bukan? Nggak disuruh loh ini. Tapi baik, kan itu. Kita taruh kembang di depan pintu masuk. Bagus menurut kita, beli kembang mahal, 1 juta 2 juta kembangnya. Tapi pimpinan perusahaan tidak suruh. Pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Jadi pelanggaran itu bukan hanya melakukan apa yang dilarang, tapi mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Kita masuk dalam. Orang keluar misalnya. Orang keluar ditugaskan oleh kantor pergi ke satu tempat. Baik, pergilah ke tempat ini. Lalu kita pergi ke sana. Kemudian tugas kantor memberikan kita anggaran tiket, anggaran hotel untuk pergi ke Jakarta, ke Surabaya, urus pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5. Bolehkah kita mengerjakan pekerjaan yang lain? Jawabannya tidak boleh. Kecuali kita izin. Dan diizinkan karena anggaran dibiayai oleh perusahaan. Allahu alam. Jadi jauh lebih aman antum mengerjakan apa yang Nabi SAW sudah perintahkan. Allahu alam. Memperingati kelahiran Nabi itu ada yang membolehkan, ada yang membid'ahkan. Yang mana yang akan harus diikuti Ustadz? Sekarang pertanyaannya, dulu Rasulullah merayakan enggak? Ada enggak riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah memperingatinya? Kalau dikatakan, oh ada hadisnya. Rasulullah ditanya tentang hari Senin. Kata Rasulullah, itu hari kelahiranku. Tapi Rasulullah berpuasa nggak di hari itu? Berpuasa. Antum puasa nggak? Senin Kemis. Atau antum merayakannya dengan seperti apa? Rasulullah SAW berpuasa Senin itu bukan karena merayakan kelahirannya. Tapi karena ada alasan lain. Karena Rasulullah mengatakan di hari Senin dan Kamis itu diperlihatkan amalan-amalan hamba. Dan aku ingin berpuasa di saat itu. Ya. Para sahabat cinta banget sama Rasulullah nggak, Pak? Sangat cinta. Ada nggak para sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada satupun athar yang sahih. Yang ada adalah dipalsukan atas nama mereka. Para tabi'in ada. Para tabi'in ada. Imam yang 4 saja. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Tidak ada. Perayaan Maulid Nabi itu baru muncul pada tahun 362 Hijriah, abad keempat. Yang pertama kali merayakannya Banu Fatimiyah dari orang-orang Syiah. Maka dari itu, imam yang 4 aja nggak pernah merayakan. Adapun yang dinukil dari Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i menganjurkan itu dusta atas nama Imam Syafi'i. Tidak ada sama sekali sanadnya. Maka dari itulah Pak, kalau itu baik tentu Rasulullah dan para sahabat yang pertama kali melakukan. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, salafus soleh, mereka yang paling tahu kebenaran. Siapa yang lebih mencintai Rasulullah? Kita atau mereka? Mereka lebih mencintai dari kita, Pak. Iya. Sekarang kalau ada orang berkata, ini kan dalam rangka mencintai Rasulullah SAW. Saya mau tanya, apakah antum mencintai setahun sekali atau setiap hari? Ya harus setiap hari. Oke, kenapa antum tidak rayakan setiap hari aja? Ya nggak punya duitnya Ustadz. Ya akhi, mencintai Rasul itu hakikatnya mengikuti jejak kaki Rasulullah, mempelajari sunnahnya. Tapi kan kita harus gembira dengan kelahiran Rasulullah. Oke, bukankah lebih gembira kalau kita senantiasa mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW? Masa gembira setahun sekali, Mas?
Setiap hari kita gembira melaksanakan perintah Rasul, menjauhi larangan Rasulullah. Kita gembira sekali. Siapa yang tidak gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW? Ya. Apakah gembira itu dengan cara membuat syariat yang tidak disyariatkan Rasulullah SAW? Sekarang kalau ada yang mengatakan, tapi kan sebagian ulama membolehkan, seperti Abu Syamah dan yang lainnya. Kita katakan, dalam masalah ikhtilaf ulama, dalil itu bukan pendapat ulama, tapi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, hujah itu harus jelas, bukan pendapat ulama. Pendapat ulama bukan dalil. Dalil itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, jelas. Mana dalilnya? Tidak ada. Kalau itu Rasulullah, itu baik tentu para sahabat yang pertama kali mendahuluinya. Ya. Itu. Tapi bukan berarti ya kita mengatakan, oh itu yang merayakan Maulid pasti neraka. Ya enggak lah, Pak. Itu ya bukan konsekuensinya. Maulid. Iya. Merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita tanyakan kepada orang yang melakukannya, apa alasan dia melakukannya? Ya. Rame-rame pasti dia akan menjawab kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kecintaan kepada Nabi. Saya mau tanya, para sahabat cinta kepada Nabi atau tidak? Hah? Cinta kepada Nabi. Jelas ya? Para sahabat melakukan maulid? Tidak ada melakukannya. Jadi jangan menganggap diri kalian lebih cinta kepada Nabi daripada para sahabat. Para sahabat tidak ada yang melakukannya. Iya, tidak ada yang melakukannya. Perlu diketahui ya bahwa orang yang merayakan maulid ini, banyak dari mereka itu mengakui bahwa maulid itu tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa para sahabat, tidak ada di masa para tabiin, tidak ada di masa para tabi'in. 3 generasi tidak ada. Cuman walaupun itu tidak ada, dia adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang bagus. Itu bahasa mereka. Jelas ya? Baik. Cara menyelesaikannya kita beri kaidahnya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, Nabi tidak melakukannya. Para sahabat tidak mengerjakannya. Padahal hal tersebut konsekuensi melakukannya ada di masa Nabi. Ada alasannya di tengah para sahabat. Dan tidak ada yang menghalangi mereka. Kita tanya, ada yang menghalangi Nabi melakukan maulidnya? Tidak ada. Ada yang menghalangi para sahabat? Tidak ada. Berarti ketika Nabi tidak melakukannya, itu adalah hal yang apa? Hal yang disunnahkan. Sunnahnya tidak melakukannya. Itu namanya sunnah tarkiyah. Jadi siapa yang mengerjakannya, itulah berbuat bid'ah namanya. Ya, itu menentang syariat. Karena Rasulullah SAW tidak melakukannya, para sahabat tidak mengerjakannya. Padahal mereka juga cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jelas ya?